Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita belajar tentang wakaf ya. Maka kita tahu sekarang definisi wakaf, apa itu infak, apa itu sedekah, apa itu zakat ya. Sekarang kita belajar tentang apa itu hibah ya. Hibah. Apa tuh hibah itu ya? Apa itu? Pemberian dari orang tua gitu ya, hibah ya. Terus ada katanya Jepang memberikan hibah kepada Indonesia. Apa itu hibah itu? Nah, pernah dengar hibah kan? Iya. Saya sudah dapat dana hibah. Apalagi Ustadz itu dapat dana hibah katanya. Dana hibah berarti bukan cuma pemberian orang tua kepada anaknya ya, hibah itu ya. Mendingan kita buka dulu lagi ayatnya dulu ya, sebelum baru nanti kita buka hadis-hadisnya di surat Ali Imran surat 3 ayat 38 gitu ya. Ini doa nih kan, ada doanya ya. Sudah ketemu? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ayatnya gitu kan? Iya. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu." Zakaria berdoa agar mendapatkan keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Makanya selalu berdoa. Ini yang mau nambah-nambah anak nih, doa minta keturunan yang baik, doanya kayak gini ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Gitu ya. Pengen anaknya soleh dan soleha, cuma amin, amin. Bagaimana itu doa nggak pernah cuma amin, amin doang, ya kan? Udah gitu imamnya doanya lagi, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu mah bukan doa. Bagaimana itu? Ya kan? Amin lagi. Bagaimana dapat keturunan yang baik? Yang lebih parah, dia nggak kerjain, dia doa. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atina
Ya Allah, kabulkanlah sholat kami, sholat malam kami. Sholat malam juga enggak, iya. Puasa juga enggak, baca Quran juga enggak, minta dikabulkan. Makanya belajar berdoa, baca Quran. Nih doa untuk mendapatkan anak keturunan yang baik, ya. Jadi doanya kayak begitu, ya. Ibadah hibah itu adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa penukar. Itu hibah, ya. Jadi hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa penukar. Jadi memberikan gitu, siapapun itu orangnya, ya. Tanpa imbalan. Iya, tanpa imbalan, ya. Maka Allah telah mensyariatkan hibah karena itu dapat menyatukan hati dan menguatkan ikatan cinta antar manusia. Jadi enggak hanya cinta terhadap istri dan anak-anaknya, dia bisa mencintai manusia. Ini yang dibilang pelajaran hablum minan nas. Supaya saling cinta bagaimana? Diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Supaya saling sayang, ya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadau tahabbu." Saling memberi hadiahlah kalian. Saling memberi hadiahlah kalian. Niscaya kalian akan saling mencintai. Kira-kira kalau Mas Kimin ngasih hadiah Palastono gitu, kemudian Palastono sering ngasih hadiah Mas Kimin, saling cinta nggak? Saling, begitu. Ini enggak. Saya mah sayang sama dia, saling nipu, ya iyalah marah, gitu. Saling memberi hadiah. Hadiah itu tidak hanya yang bagus-bagus saja, ya kan? Sesuatu yang ringan-ringan juga bisa hadiah. Contohnya ngasih apa sih? Yang ringan-ringan aja. Ngasih hadiah rumah mah kegedean kali ya. Hadiah rumah, hadiah kira-kira nih. Kalau Mas Kimin ngasih Palastono Avanza 1 gitu, terima kasih nggak Palastono? Woi, seneng banget. Hah? Dipeluk-peluk. Woi, dipeluk-peluk nih. Dipeluk-peluk nih katanya, dipeluk-peluk. Teletabis. Iya, kayak teletabis. Gitu. Jadi kalau orang sering memberikan hadiah gitu, Ustadz ya kan, masih sepatu baru sama saya, belum dipakai, itu baru, mereknya keren lagi, krokodil. Buaya. Oh iya, itu. Jadi saling ingat. Sakar. Saling ingat, gitu. Jadi nggak usah nggak mesti yang berat-berat, yang ringan-ringan gitu ya kan. Ngasih tas, ngasih hadiah, pokoknya hadiah lah ya. Itu yang Nabi sabdakan itu. Nabi bersabda itu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Dipastikan saling mencintai, saling memberi hadiah gitu ya. Gitu. Meskipun yang ringan-ringan, nggak usah yang berat-berat lah ya. Gitu. Dari tadinya kayak bukan saudara jadi saudara. Jadi saudara, gitu. Min, kamu udah mulai jadi ojol ya? Oh iya, ini untuk itunya di apa? Yang di depan motor itu loh, yang supaya untuk naruh handphone itu kan? Itu kan harganya nggak mahal itu. Kalau dikasih begitu seneng nggak? Kamu udah punya belum? Udah punya. Udah punya jangan ngasih itu Palastono ya kan? Palastono jangan ngasih itu. Kasih kepala kambing lebih senang. Oh iya, kepala kambing juga boleh. Soalnya saya nggak bisa. Itu kan Palastono nggak bisa urusan kepala kambing, kasih ini ya kan gitu ya. Gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menerima hadiah karena Nabi tidak menerima zakat gitu. Tapi kalau hadiah diterima nggak sama Nabi? Diterima. Nabi biasa menerima hadiah dan memberikan balasan atasnya gitu. Ada cerita begini nih, ada cerita nih. Ya. Cerita. Ini santri yang ikhlas lah, santri yang ikhlas. Jemaahnya ikhlas gitu. Ikhlas betul.
sama kiainya tuh kayaknya cinta berat. Cinta berat. Emang diwajibkan begitu. Ketika dia sudah menikah sama istri yang baru nih, karena baru nikah gitu. Terus dia keingetan, pengen ketemu Pak Kiai ke pesantren gitu ya kan. Terus nanya sama istrinya, kamu punya apa ya buat, kalau kata kita buah tangan gitu ya kan, buah tangan untuk menemui kiai gitu. Kata istrinya, ada tuh seponggol singkong. Singkong satu tuh diangkat tuh, ada seponggol singkong itu, seponggol apa namanya? Seponggol singkong gitu kan. Adanya ini katanya. Nggak enak amat katanya ya. Ya tapi cuma ini doang yang kita punya, cuma seponggol singkong. Ya sudahlah, yang penting kan kita mau ketemu Pak Kiainya, bukan hadiah. Ya kita ngasih yang adanya aja gitu. Diteng-tengnya itu sama santrinya, sama istri barunya ya, istri baru nikah gitu, dan mau memperkenalkan sama kiainya, datanglah dia ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Gitu. Waalaikumsalam. Siapa ini? Istri saya. Oh, didoain sama Kiai. Barakallahu laka, didoain sama Pak Kiai. Pak Kiainya seneng banget karena ada santrinya yang baru menikah. Pak Kiai, mohon maaf, saya belum bisa bawa sesuatu yang menyenangkan Pak Kiai, cuma bisa bawa seponggol singkong. Kata Pak Kiai, alhamdulillahirabbil alamin. Udah celetuk begitu dia bilang alhamdulillah, dia mikir, kita punya apa ini ya? Balik ke belakang ke dapur sama istri Pak Kiai ngomong. Pak Kiainya ngomong sama istrinya, ini si Pulang bawa ini nih, bawa hadiah buat kita. Terus kita ngebalas apa ini? Kita nggak punya apa-apa. Singkong nggak punya, apa nggak punya gitu. Ada tuh di belakang tinggal satu, kambing pemberian si Pulan katanya. Kambing pemberian si Pulan, satu-satunya kambing gitu. Singkat cerita, pulangnya dikasihlah tuh si santri itu kambing. Pak Kiai nggak usah, Pak Kiai nggak usah. Ini hadiah buat kamu, hadiah. Dikasih kambing. Akhirnya diterima sama santri itu. Di tengah perjalanan senang dia kan, ngasih singkong dapat kambing. Ketemulah teman santrinya lagi yang udah nikah lama. Kamu dari mana? Dari Pak Kiai. Sawan, saya baru nikah nih. Saya bawain singkong, pulangnya dikasih kambing. Gitu. Dia mikir. Kata santri yang temannya itu, pulang buru-buru ke rumahnya. Ada apa? Ini ada ini gitu. Dia bukan bawa singkong lagi. Semuanya dibawa. Dari sayur mayur, singkong segala macam dibawa. Dipikul, bukan diteng-teng lagi, dipikul itu sawan kepada kiainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, senang Pak Kiainya. Dibawain semua dapur dibawain sampai ke pisang-pisang dibawain, karena dia berharap dapat apa? Sapi kan, kalau cuma seponggol ini dapat kambing, masa begitu banyak nggak dapat sapi gitu. Dia pikir dapat sapi. Singkat cerita, dia mau pulang, ditanya istri kiainya sama Pak Kiai, ada lagi? Ya ini tadi ada pemberian singkong ini. Singkongnya diberikan sama santri yang baru. Santri yang baru menerimanya, terima kasih Pak Kiai, bukan terima kasih gitu, tapi terima kasih Pak Kiai di perjalanan. Apes gitu. Ketemulah santri yang itu. Kamu udah ketemu Kiai? Iya. Dikasih apa? Singkong. Nah, itu singkong pemberian saya buat Pak Kiai. Makanya orang itu kalau memberi harus ikhlas, baru dia akan mendapatkan yang lebih banyak ya. Tahadau, kata Rasulullah bersabda, tahadau tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai ya. Gitu. Kemudian Rasulullah biasa tuh menerima ya, beliau juga menyeru untuk menerima hadiah dan menganjurkannya. Rasulullah menyeru ya untuk menerima hadiah, jangan menolak hadiah gitu ya.
dan menganjurkan hadiah. Khalid bin Adi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi israfin wala mas'alatin falyaqbalhu wala yuraddahu fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaih." Barang siapa yang datang kepadanya sesuatu kebaikan dari saudaranya tanpa harapan dan permintaan, ya, jadi ada saudaranya yang datang memberikan sesuatu tanpa imbalan, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya. Oh, nggak usah, jangan begitu, ya kan? Kalau dikasih terima, doakan saudaranya, ya kan? Bila perlu balas lagi, ya, gitu. Kalau hari ini kita nggak bisa membalas hadiah, besok kita cariin, atau besoknya nggak bisa, kata Bang Kimin, ntar aja lah habis gajian ya Bang Kimin, gitu. Itu Pak Lastono nanti kalau ngasih Bang Kimin deket-deket pas gajian supaya cepet diganti. Gitu. Kamu juga begitu, Her, ya kan? Kamu kan setelannya Kimin ya? Oh, setelannya Kimin, bukan setelannya Andre ya, bukan ya? Cari momen. Iya. Maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang dialirkan oleh Allah kepadanya. Itu rezeki yang dialirkan oleh Allah kepada orang yang diberikan itu. Jadi jangan ditolak, ya, gitu. Dan Rasulullah SAW mendorong seseorang untuk menerima hadiah meskipun itu sesuatu yang kecil. Dari sini para ulama memandang dimakruhkannya menolak hadiah ketika tidak ada penghalang syar'i, ya. Jadi kalau menolak makruh. Jadi jangan ditolak hadiah itu, ya. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau uhdiya ilayya qur'un la qabiltu walau du'itu alaihi la ajabtu." Seandainya dihadiahkan kepadaku sepotong kaki binatang, kasih, kalau ada kaki kambing kasih palaston, nah gitu, ya. Seandainya dihadiahkan kepadaku sepotong kaki binatang, niscaya aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang oleh seseorang, niscaya aku akan datang. Kalau diundang datang. Kecuali diundang maksiat, jangan datang. Kalau diundang ke diskotik ya jangan datang, gitu, ya kan? Mau kemana Pak Ustadz? Mau karaoke di situ. Nah, karaoke di situ apa sih? Itu merek 2001 gitu. Diundang ke 2001 gitu, ya kan? Untuk apa? Tahlilan. Ya jangan, ya. Jangan, nggak boleh, ya. Tempat maksiat nggak boleh didatangin dengan alasan apapun. Ingat kan? Dengan alasan apapun. Saya dipanggil ngedoain di tempat karaoke itu, katanya. Bagaimana ini Ustaz? Ngedoain di tempat karaoke, lumayan katanya. Lumayan. Ya, jangan ya kayak gitu, ya. Ibu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Kepada tetangga yang manakah harus kuberikan hadiahku?" Beliau bersabda, "Ila aqrabihima minka baban." Jadi kalau mau ngasih tetangga, ingat-ingat ya, diajarin sama Nabi ini, ya. Ngasihnya kepada tetangga yang mana? Kepada yang lebih dekat pintunya denganmu di antar keduanya. Gitu. Jadi kiri dan kanan. Gitu. Kan sebelah kiri saya juga kafir, kafir. Gitu. Sebelah sononya lagi kafir, dan sebelah kanannya agak muslim, satu ganti. Tadinya kafir juga, sekarang ganti muslim. Jadi imbang saya, kanan muslim, kiri kafir. Kesononya kafir semua, kesononya kafir semua. Nah, udah. Jadi muslimnya cuma satu tetangganya. Itu dulu yang dikasih, ya kan? Jadi kalau mau ngasih makanan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jangan yang jauh, sebelah kanan enggak, sebelah kiri enggak. Wih, bener-bener tuh melecehkan benar tetangganya. Sekalipun kafir, yang dekat dulu, ya. Sekalipun tetangga itu agak sombong itu kasih aja. Karena lama-lama dia akan mencintai kita. Gitu. Berpikir juga, ya. Iya, berpikir gitu, ya. Jadi begitulah Islam mengajarkan, ya kan. Kalau Barcelona tetangganya songong-songong, ya. Tapi kita kasih aja. Kasih aja. Biar berpikir gitu. Iya.
enggak, bukan masalah biar berpikir. Begini hidup itu. Kalau itu sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, karena itu perintah, itu aja. Jadi kita berpikirnya karena itu perintah Rasul. Mau dia songong kek, mau dia kafir kek, karena itu perintah gitu. Kan kita juga ketemu melihat orang yang songong, tetap aja sekalipun dia songong, agamanya Islam, kan kita bilang assalamualaikum gitu. Oh, kamu assalamualaikum sama orang yang songong, itu perintah Rasul. Jadi kita mengerjakan, mengamalkan hidup itu karena perintah Rasul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadau fa innal hadiyata tudhibu wa haras sadri wa la tahqiranna jaratun li jaratiha walau syiqqan firsinni syatin." Saling memberi hadiahlah kalian karena hadiah itu menghilangkan kedengkian hati. Bisa jadi nanti kalau dikasih hadiah terus, dia nggak dengki lagi sama Palestina. Gitu. Gua padahal enak sama Palestina, iya kan? Tapi kenapa dia ngasih lagi? Itu kenapa sih? Jangan-jangan ustadznya yang nyuruh? Bukan gitu, kasih tahu. Ini perintah Nabi saya. Ini perintah Rasul saya yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Itu perintahnya. Jadi kita nggak peduli tuh dengan yang lain. Selama itu ada perintah, kerjakan dari Rasulullah. Dan selama itu larangan, maka tinggalkan. Di surat apa itu? Ustaz sering baca surat Al-Hasr tuh, ya kan? Coba lihat di surat Al-Hasr. Surat keberapa Al-Hasr? Surat Al-Hasr ayat 7. Ya. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Nah ini dia nih. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkan. Jadi kita melakukan sesuatu yang kita tinggalkan itu karena larangan Allah dan Rasul. Jadi bukan karena siapa-siapa, enggak ada urusan dengan yang lain, enggak ada. Kita melakukan sesuatu itu karena perintah Allah dan Rasul. Kalau sudah ada perintah dari Allah, sudah ada perintah dari Rasul, laksanakan. Dia enggak peduli. Perintahnya memberikan hadiah kepada tetangga, kan nggak disebutkan tetangga itu kafir atau muslim, betul nggak? Nah, sekalipun kafir kasih aja. Mana tahu dengan dikasih terus dia berpikir nanti lama-lama dia mendapatkan petunjuk, dia bisa masuk Islam. Ya, itu yang paling penting ya. Rasulullah telah menerima hadiah dari orang-orang kafir. Beliau menerima hadiah dari Kisra dan Muqaykis, sebagaimana beliau juga memberikan hadiah dan hibah kepada orang-orang kafir. Jadi ada juga pendapat yang melarang kita menerima dari orang musyrik ya. Jadi ada riwayat bahwa ketika Iyad memberikan sebuah hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepadanya, "Apakah kamu telah masuk Islam?" Iyad berkata, "Belum." Maka beliau pun bersabda, "Inni nuhitu an zabadil musyrikin." Sesungguhnya aku dilarang menerima pemberian orang-orang musyrik. Namun hadis ini Katabi berkata tampaknya hadis ini mansukh, sudah dihapus ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima hadiah dari banyak orang-orang musyrik. Jadi ada
nasakh dan mansukh. Begitu juga ada ayat-ayat yang sudah dimansukh gitu ya. Kemudian ada hadis-hadis yang sudah dimansukh. Jadi kalau kita diberikan oleh si kafir itu tetangga kita, kan tetangga kita. Kamu tetangganya kafir Islam. Sebelah kanan kafir ya. Kamu men? Sebelah kiri kafir. Ini tetangganya hebat semua nih kakek. Ustaz? Sebelah kiri. Sebelah kiri kafir. Muslim. Yang kanan? Kanan mah nggak ada. Kosong ya? Kosong. Pas Sugeng, kiri kanan? Kiri Muslim, kanan Kristen. Kafir? Muslim. Sama. Muslim semua? Non-Muslim. Kanan kafir. Kanan muslim. Kiri kafir. Hebat. Kamu Dri? Kanan kafir, kiri setengah. Setengah kafir. Mana ada setengah? Cina sama orang kita gitu mukanya. Pak Rahman? Oh, kanan kafir, kiri nggak ada. Ini hebat nih, tetangganya ada yang kafir semua nih ya kan. Jadi kasih aja dia. Jadi kalaupun kita dikasih, terima ya. Ya mudah-mudahan dengan kita belajar ini orang-orang bisa masuk Islam ya kan. Kafir-kafir ini harus didakwahin ya. Jadi lebih mudah mendakwahkan orang kafir daripada mendakwahkan orang munafik ya. Jadi lebih baik dan lebih mudah gitu orang-orang kafir ya. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan Allah jadikan kita dan keluarga kita yang diberikan rahmat oleh Allah, dan Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.